Beberapa orang menganggap bahwa tulisan putih yang ada di tabung gas akan bisa membantu mereka saat menghadapi kebocoran gas ketika memasang regulator di tabung gas. Oke, mari kita bahas. Assalamualaikum sobat, masih bersama saya Indra dan kita masih di channel YouTube Berbagi Dunia, channel YouTube yang khusus membahas seputar perangkat kompor gas. Nah, jadi nih bagi kalian yang belum tahu, saya sedikit jelaskan bahwa angka-angka yang di sini bukan angka-angka atau kode-kode yang misterius. Angka-angka yang di sini atau di sini itu adalah angka expired. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada angka 24, berarti tabung ini masa ujinya atau masa expirednya tahun 2024. Sedangkan untuk tabung ini karena tulisannya 26, berarti masa uji berlakunya itu sampai dengan tahun 2026. Nah, lalu apakah benar jika suatu saat kita memasang tabung gas sama sekali nggak ada masalah, nggak kesempitan, nggak bocor, kemudian kita lihat angkanya misal 2025 atau 2026, nah kita harus menggunakan angka yang sama agar terbebas dari masalah-masalah di tabung gas? Nah, untuk menjawab benar atau salah pemikiran tersebut, nih kita belajar lagi lebih dalam dengan angka-angka yang di sini. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah tahu ini expirednya 2024, ini 2026. Berarti kalau kita mau tahu kapan keluar dari pabrik ya tinggal kita kurangi. Jadi ini 2024 dikurang 5 tahun berarti keluar dari pabrik adalah tahun 2019. Sedangkan ini 2026 berarti dikurangi 5 tahun keluar dari pabrik itu tahun 2021. Dan dari angka yang sama kita bisa tahu berapa lama sudah beredar. Kalau untuk tabung yang ini berhubung keluar dari pabrik tahun 2019 dan sekarang sudah tahun 2022, berarti sudah beredar di masyarakat selama 3 tahun, benar ya? Nah, sedangkan yang ini berhubung keluar dari pabrik tahun 2021 dan sekarang 2022, berarti baru sekitar setahun beredar. Nah, sekarang kalau kalian sendiri menggunakan logika, kira-kira dari yang 3 tahun atau 1 tahun, mana yang bakal lebih sering diisi ulang? Ya, jawabannya pasti yang 3 tahun ya, karena jangka waktunya kan lebih panjang ketimbang yang 1 tahun, oke? Dimana setiap pengisian atau pada saat dipasang ke regulator, pastinya yang 3 tahun akan lebih terkikis bagian valve-nya, oke, ketimbang yang cuma 1 tahun. Secara logikanya kan seperti itu. Nah, tapi apakah itu adalah hukum mati? Jawabannya tidak. Nah, jadi ada memang beberapa tempat yang walaupun dia setahun, tapi pengisiannya bisa lebih banyak dibanding yang 3 tahun. Katakanlah mungkin di daerah Yogyakarta ya, atau di Pulau Jawa, yang banyak usaha-usaha kulinernya. Dimana seperti saya bilang biasanya kalau mungkin sebuah tabung gas itu habisnya selama seminggu, nah di daerah-daerah yang banyak usaha kuliner, bisa saja kan satu tabung gas ini habis dalam kurun waktu 1 hari. Makanya pengisiannya itu jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang yang 3 tabung. Nah, hal ini pastinya akan berpengaruh ke pola pemikiran tadi. Bahwa sebenarnya hal tersebut bahwa kalau kita berpatokan pada tanggal atau tahun expired, itu nggak akan tepat. Karena memang kondisi tabung gas itu tidak sama setiap tabungnya. Walaupun mungkin tanggal expirednya itu sama, misalnya sama-sama tahun 2026, oke? Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara yang namanya kemungkinan kebocoran gas, penentunya itu juga bukan expired doang ya. Ada 2 hal sebenarnya yang jadi faktor utama ya. Yang pertama adalah karet tabung gasnya. Nah, ini sebenarnya biangnya ya. Nah, kalau misalnya karetnya tidak bagus, sudah rusak atau bahkan karetnya tidak ada, sebagian regulator kan pasti bocor ya. Kecuali regulator yang menggunakan teknologi zaman sekarang, oke? Nah, kemudian yang jadi faktor juga yang membuat kebocoran gas ya regulator itu sendiri. Kalau regulatornya masih menggunakan regulator yang hanya punya 1 tombol pengunci, ya kemungkinan mengalami kebocoran gas pasti akan lebih besar ketimbang regulator-regulator zaman sekarang. Seperti yang kalian lihat di hadapan kita ini ya. Nah, ini kemungkinan kebocoran gasnya ya bahkan hampir 0%. Nah, jadi apakah kita layak menggunakan metode angka sebagai patokan yang di tabung gas? Jawabannya menurut saya sih tidak akan efektif. Percaya deh. Nah, jadi daripada kalian harus bolak-balik ke warung atau ke pangkalan gas hanya untuk mencari patokan expired yang tepat, namun bakalan gagal, ada sebuah
sebenarnya langkah-langkah khusus yang lebih nyata dan lebih dapat dipertanggungjawabkan keberhasilannya untuk mengatasi yang namanya kebocoran gas. Yang pertama, silahkan kalian perhatikan karet tabung gasnya, oke? Nah, kalau karet tabung gasnya jelek, silahkan ganti. Nah, yang kedua, silahkan kalian perhatikan pula besi pengat di regulator. Nah, besi pengat di regulator adalah komponen vital, dimana kalau sudah rusak atau terkikis, pasti efeknya akan terasa goyang atau oblak pada saat regulator kita pasang ke tabung gas dan kita gerakan. Nah, inilah yang bikin kebocoran gas tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lain sih, cara yang memang sebenarnya beresiko dan juga cara yang aman. Tapi yang nggak akan saya bahas panjang lebar di sini. Kalian klik saja tulisan yang muncul di atas ini ya. Di dalamnya sudah ada videonya, oke? Nah, kita balik lagi ke pembahasan tadi ya. Kalau kalian berpatokan pada angka yang di sini, menurut saya ya siap-siap kalian kecewa sobat ya. Jadi ya lupakan segala macam metode yang berpatokan pada angka-angka ya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jumpa lagi kita di video berikutnya.